Halo semuanya, selamat malam lagi dan kembali lagi kita akan membahas Bitcoin. Oke. Nah, di 2 minggu yang lalu aku udah buat video bull run 2021 versus 2025 dan biasanya muncul berbagai macam pertanyaan yang ada di komen. Jujur ya, aku di sini baca komen tapi aku jarang bales guys karena aku juga banyak banget chat. Jadi ya aku ingat komentarnya apa, jadi aku bahas di video aja. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa lu selalu mensandingkan bull run 2021 dengan bull run 2025? Maksudnya cocok logi historical. Ya karena ini adalah cycle terakhir, maksudnya previous cycle dan cycle sebelum cycle sekarang yang notabene harusnya mendekati dong, ya kan? Nah, dan bull run 2021 itu juga berdasarkan historical yang dipakai adalah bull run 2017 gitu. Jadi bisa-bisa aja dan sah-sah aja karena historical itu kurang lebih biasanya tuh hampir sama. Kenapa? Ya karena pelaku pasar itu sama guys. Di 2021 yang trading siapa? Kita. Whales-nya siapa? Kita. Apakah whales-nya berubah? Oh belum tentu. Dan mereka sudah cuan banyak. Apakah mereka akan meninggalkan market kripto dan jadi whales misalnya di dunia saham atau yang lain sebagainya? Tentu saja tidak. Mereka akan tetap di instrumen kripto karena udah ngasih mereka cuan yang sangat-sangat luber gitu. Makanya aku selalu pakai historical 2021 sebagai cocok logi historical 2025. Oke, yang belum nonton videonya kita tonton dulu cuplikannya berikut ini. Masih akan 3 bulan lagi, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Jadi aku berspekulasi di Maret itu masih ada pergerakan entah di 120 sampai mentok ke 120 ribu, atau ini sebuah penanda dari daily ini bottomnya di sini dan peaknya itu di sini yang mengakibatkan price action atau harga itu langsung ngendap terbang gitu. Ya, nah kalian bisa lihat di sini ya. Persis ya sebelum kejadian bukan bear market sih, mini bear market ya, atau misal bisa kita bilang sebagai bear trap ya di bull market yang terjadi gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Dan apakah akan berulang sama di historical di bull run kali ini? Tapi ya memang kalau kita bilang belum Januari juga dan banyak yang bilang topnya itu di Maret. Ya sah-sah aja, tapi yang jelaskan Oke, itu adalah gambarnya. Jadi maksudnya adalah di sini kalau kalian perhatikan dari gambar yang aku gambar ya. Ini pada saat bull run 2021 itu Desember ya 2020. Januari 2021 itu persis Desember 2020. Gitu. Persisnya apa? Sebagai contoh ya, ini Desember ini Januari 2021 ada kenaikan kemudian crash and then setelah Januari lewat itu pump. Ya persis dengan yang terjadi sekarang. Oke, kita lihat ya. Nah, ini aku gambar lagi, udah aku gambar lagi juga. Nah, ini kita pakai timeline. Jadi ini nggak berdasarkan based on the technical analysis ya. Nah, jadi di sini dia turun ya, dia naik nih dari tanggal 1 Januari kalian perhatikan, dia naik sampai tanggal berapa? 8 ya. Sampai tanggal 8 Januari. And then terjadi crash yang cukup parah, yaitu sekitar kurang lebih 30% dari tanggal 8 Januari tersebut ya. Yang mana orang bilang udah sell the news bla 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 bla, bandarnya baru TP awal tahun waktu itu. Dan di sini secara price action mereka memantul. Kenapa? Karena mereka bersentuhan atau ngehit si si SMA ya, Simple Moving Average 50. And then price action langsung naik dan SMA ini atau moving average 50 ini masih menjadi indikator untuk pendeteksi bottom yang masih cukup baik gitu. Oke, ini di 2021 ya. Ingat 2021 Januari persis Desember 2020. Kita balik 2024 ya. Kita pindah ini pakai time frame daily. Waduh, sorry. Nah, kita pakai time frame daily ya. Ini kejadiannya di Desember ya. Kalian bisa lihat sendiri Desember ya ada kenaikan sampai tanggal 17 ya Desember. Ya kalian bisa lihat sendiri ya. Setelah 17 Desember ada penurunan yang cukup signifikan juga dari BTC yaitu kurang lebih sekitar 17%. Ya, dan di sini secara ini ada EMA 50 yang sebenarnya mantul, tapi harga masih bergejolak bermain di sekitar sini. Ya, beda sama pada saat aku gambar yang di sini kemarin. Ya, pada saat aku gambar di sini, ini marketnya nih lagi mantul di SMA 50-nya ini kalau kalian perhatikan ya. Nah, jadi ini sebenarnya SMA 50 ini bisa dijadikan patokan untuk support gitu. Ya.
Nah, kalau kita perhatikan ini gagal atau enggak, ataukah ini malah pembentukan double bottom, hanya dia berkonsolidasi di area bottomnya ini. Jujur dari daily juga udah ada bull div ya, dan di sini juga udah cakep pet secara price action maupun chart pattern. Bitcoin udah 96.000, bahkan tadi sempat ke 97.000 dan lagi reject. Kenapa? Karena dia retest di MA50-nya ini. Ya kan? Nah, jadi dari historical yang udah itu hanya mainan consolidation. Kalau kita lihat ya dari MA50 daily ini mainan consolidation sebelum akhirnya dia bisa breakout. Jadi pertanda apa? Pertanda ini tuh belum mulai buruannya dan ini masih consolidation juga. Breakoutnya kapan? Ya setelah dia udah berhasil nanti suatu saat breakout dari MA50 dan retest di MA50 habis itu mantul. Jadi artinya kayak gini ya. Dia udah di MA50 ya. Misalnya nih let's say dia breakout, kemudian dia retest lah ke MA50-nya ini, baru dia mantul. Ini baru kita bisa kategorikan sebagai bull run karena sesuai historical itu kejadiannya persis dan sama dari si MA50 ini. Oke, gimana menurut kalian, valid atau enggak? Tapi yang jelas historical ini akan aku coba sebagai bukan patokan ya, sebagai apa ya? Sebagai referensi. Nah, sebagai referensi untuk melihat kemana arah market selanjutnya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja guys. Makasih sudah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.